atau sudi dan sambutannya kepada Bapak, kami persilakan dengan hormat. Yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Kepala Desa yang saya hormati pula Bapak Babinsa dan rekan-rekan dari Bapak DPD Sulawesi Selatan. Saya izin Pak, saya duduk. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kehadiran kami ke sini ini karena ada pengaduan dan laporan yang diprakarsai oleh Bapak Samsudin dengan Bapak Edi, mengingat bahwa sudah 5 tahun kasihan masyarakat pendapatannya di sini akibat bagan yang ada di sini menurun, dan saya buktikan juga kemarin dan tadi bahwa memang cuma setengah ember karena adanya bagan-bagan ini sudah masuk ke dalam. Jadi ini ada, kami sudah ke lapangan ini ada bahwa memang ini apa pengaduan, apa laporan Pak Samsudin ini benar adanya. Kami tidak mau menerima kalau memang cuma ada tapi kami tidak membuktikan sendiri, sehingga kami malam kemarin kami turun langsung dan mengambil gambar-gambar ini. Ini ada buktinya bahwa memang, dan kami sempat menegur memang kemarin bahwa kamu terlalu jauh masuk, sehingga dia bilang iya Pak, kami tarik dan kami keluar. Dan kami kemarin, tapi dia ketahui kami sebenarnya tidak mau dia tahu, ya kan? Kami tidak, kalau dia tahu kami seperti begini mungkin tidak masuk lagi seperti itu. Nah, nanti kita tidak ada baru masuk lagi. Jadi itu yang perlu saya anukan. Termasuk saya kemarin kan ke lapangan juga menyinggung bahwa kita ini punya kantor bangunan di sini yang ini kantor pengawasan loh, dan dibangun pemerintah ini, tapi sejak dibangun sampai sekarang ini tidak pernah difungsikan, ya kan? Tidak pernah difungsikan. Malah kemarin kita ketemu cuma digunakan anak-anak di sini, anak ya, pacaran aja di situ minum. Nah ini hasil pantauan kami Pak di lapangan kemarin ada seperti itu. Dan ya ini yang perlu saya lakukan. Dan ini aset negara ini Pak ya. Jadi namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa apa yang saya bilang tadi, kehadiran kami di sini atas undangan Bapak Samsudin dengan ini untuk atas nama nelayan. Dan Bapak mungkin perlu tahu kami kan siapa kami ini, ya toh. Jadi perlu saya ketahui bahwa kami ini dari Lembaga Early Bapang Republik Indonesia, Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara. Ya, ini yang perlu Bapak ketahui bahwa kami bukan LSM ya. Jadi perlu saya uraikan sedikit. Adapun kami punya tujuan, tugas pokok, misi dan visi dan misi kami akan saya sampaikan bahwa Bapak mempunyai struktur legalitas tersendiri yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan HAM, juga telah masuk dalam lembar berita negara. Siapa Bapan? Siapa kami ini? Bapan adalah lembaga eksklusif dan terhormat sebagai partner pemerintah. Bapan adalah organisasi sipil independen yang bertugas membantu seluruh badan negara dalam rangka informasi sipil. Tujuan Bapan adalah mengajak seluruh penegak hukum untuk bertindak dan memakai hati nurani yang dapat membela masyarakat yang terzolimi, sehingga diperoleh suatu kepastian hukum yang berimbang bagi pencari keadilan. Moto dan visi, ini ada visi dan tujuan kami adalah, visinya itu mendukung sepenuhnya pemerintah yang sah yang dipilih oleh rakyat, serta menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi bagi pencari keadilan, mengajak seluruh pejabat tinggi negara, pemerintah, TNI, Polri,
pengusaha dan masyarakat Indonesia, mari bersama stop dan cegah pungutan liar, korupsi, kolusi, nepotisme, terorisme, dan narkoba dengan 4 pilar. 1. Menegakkan keadilan dan kebenaran, menyelamatkan aset negara. 3. Memperjuangkan hak pencari keadilan dan kebenaran, menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi bagi pencari keadilan, menjaga dan menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari gangguan pihak asing baik dari dalam maupun dari luar. Misi: mencermati, menyikapi, dan mengawal kebijakan pemerintah pusat maupun daerah apabila ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang oleh segelintir oknum pejabat pemerintah, lembaga, tidak segan-segan untuk melaporkan hal tersebut kepada instansi atau pejabat berwenang berhak jika dianggap penting melalui kepala badan, pimpinan umum, DPP Lembaga Investasi Bapan Advokasi Penyelamat Aset Negara. Bapan akan melaporkan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Tujuan: mengajak seluruh penegak hukum untuk bertindak dan memakai hati nurani yang dapat membela masyarakat yang terselimi sehingga diperoleh suatu kepastian hukum yang berimbang bagi pencari keadilan. Ini ada pun garis-garis apa istilahnya, tujuan itu kami tempat pelaporan ataupun apa istilahnya laporan yang kita temukan. Kami biasanya langsung melaporkan apabila ada temuan-temuan yang memang sudah dinyatakan bahwa satu yaitu ke Mabes Polri atau TNI, Kejaksaan, Badan Narkoba Nasional, Badan Intelijen Negara, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, BNPT, Badan Penanggulangan Terorisme, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan ini kepada Menteri Dalam Negeri dan instansi lembaga-lembaga seperti BPN, Pertanahan, semua. Ini adalah jaringan kami untuk berkoordinasi dalam hal untuk mencari keadilan bagi masyarakat dan tersolimi. Itu yang perlu Bapak tahu, bahwa itulah kami punya tugas Bapan. Jadi kami punya deadline itu di Bapan itu adalah rumah pencari keadilan. Kenapa disebut rumah pencari keadilan? Karena di sini masyarakat kasihan, dan apalagi di sini Polres jauh, Polsek jauh, apa sehingga dia tidak tahu mengadu kemana. Ini yang perlu, banyak permasalahan, banyak juga yang biasanya ada dilaporkan ke Polsek, laporkan ke Polres, ya tidak ada tanggapan, biasanya juga diabaikan. Nah, inilah masyarakat sehingga dia tidak apa istilahnya, tidak tahu mengadu kemana. Inilah kami hadir, ditugaskan dari pusat dan ditempatkan, dipercayakan ke DPD Sulawesi Selatan sebagai apa istilahnya untuk mendampingi masyarakat dalam mencari keadilan dan kebenaran. Ini kami kebetulan saya ini dari DPD Sulawesi Selatan. Kami punya cabang-cabang yang sudah ada di sini, Parepare, Goa, ini ada di Wajo, Barlu, ini sudah banyak. Jadi kami juga rencana memang akan membuka di sini di Pinrang cabang ini supaya ada tempat kasihan masyarakat ini untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran. Kemudian kami laporan aduan kemarin dari Pak Sam itu mengingat bahwa memang melihat itu bahwa kami hasil wawancara juga dengan masyarakat bahwa memang ini bagan-bagan ini sangat merugikan Pak. Dia itu karena pakai bagan itu biar kecil besar diambil semua. Jadi bibit-bibit ikan itu diambil semua Pak. Nah itu juga mengurangi kasihan penghasilan ini nelayan ini karena dia juga terlalu masuk, sehingga kalau masuk ada lampu besar begitu, nelayan pakai lampu kecil bagaimana bisa mendapatkan hasil seperti itu. Nah seharusnya kan juga ada aturannya bahwa ukuran kapal, ukuran mesin itu ada zona-zonanya, itu ada batasnya bahwa minimal 6 mil, 7 mil keluar.
Ya, ini kenyataannya kemarin bukti yang saya dapatkan ada yang sampai 1 mil, 3 mil dekat sini. Ini kan sangat merugikan kasihan negara ini. Makanya untuk kesempatan ini dan pertemuan ini daftar hadir kenapa saya anukan ini menjadi bukti saya Pak bahwa inilah masyarakat yang perlu karena saya dengar sudah berapa tahun ini sudah hampir 6 tahun 5 tahun seperti ini. Ini adalah istilahnya tempat kami untuk mencari solusinya. Jadi mungkin dengan adanya pertemuan ini dengan hasil ini nanti akan saya mengkoordinasikan nanti ke Pak Camat, Kepala Desa, kemudian ke Polres, Kapolres, Bupati mengenai masalah ini. Kalau memang di sini tidak ada solusinya, dari pemerintah ini tidak memberikan solusi dan tidak bisa menangani ini, akan kami tingkatkan baik ke tingkat provinsi maupun kalau perlu langsung ke pusat. Itu yang kami perjuangkan. Salah kami lanjutkan apabila setelah pertemuan ini tidak ada tidak ada hasilnya, kami lanjutkan ke tingkat pusat. Ini kami akan berkoordinasi seperti juga disampaikan tadi dari Pak Camat ya kan, bahwa ini akan dibicarakan Bupati Syukur. Rencananya memang kami mau menghadap ke menghadap ke Dinas Perikanan. Ini yang Dinas Teknis ini sebenarnya tanggung jawab perikanan ini sudah mengawasi ini pembiaran namanya ini Pak. Sudah 5 tahun ini biarkan masyarakat seperti ini. Ada pun mengadu tidak ada tanggapan dari dinas yang bersangkutan. Ini perlu kami anukan ke Dinas Perikanan untuk meminta kepada Dinas Perikanan agar kami bisa diundang, dipertemukan dengan pemerintah, Bupati, Camat, Kapolres kita adakan pertemuan mengenai saya salurkan penyampaian keluhan. Jadi saya minta nanti di sini Bapak-bapak apa saja masalah itu tolong kami sampaikan supaya kami bisa menjadi penyampaian nanti di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Ini loh masalah masyarakat ini dan hasil ini. Kira itu yang perlu teman-teman kehadiran Bapak ke sini agar bisa mencari keadilan dan kebenaran. Jadi kalau Bapak ada bukan cuma ini Pak ya, bukan cuma masalah ini, masalah sengketa tanah, masalah apa saja yang menjadi hak kita disolimi oleh baik pemerintah maupun siapa bidang swasta yang merasa bahwa memang betul-betul itu hak, silahkan kita adukan ke Bapak, kami akan membantu. Cuma kalau Bapak mau mencari keadilan, apa istilahnya kemenangan, jangan sama kami. Alas hak Bapak bahwa memang Bapak punya, kami siap untuk memberikan keadilan dan kebenaran. Itu kita punya ini moto itu. Jadi untuk Bapak-bapak ini nanti tolong kami diberi informasi apa permasalahannya, mungkin bisa juga menggambarkan kami bahwa supaya kami bisa sampaikan bahwa sebelum bagang-bagang masuk itu berapa kami penghasilannya, kemudian setelah masuk berapa, sehingga kami juga ada dasar. Kemudian ya perbandingan sebelum masuk itu dan sesudah masuk, tentukan ini namanya merugikan nelayan, kasihan. Yang ini kan kita ini kan cuma kami akan bantu. Ini pun juga nanti kami berkoordinasi dulu dengan pihak pemerintah kecamatan, pihak ini apa-apa dan apa baik dari pemerintah desa ini, apa-apa yang perlu kita lakukan untuk ini supaya tidak masuk. Kemudian ini juga saya sampaikan bahwa mendengar juga memasukkan informasi bahwa ini memang sudah sering dilaporkan, masuk dilaporkan, ditangkap 6 hari, habis itu bebas lagi, kemudian 1 bulan kemudian masuk lagi. Ini yang perlu ini ya. Jadi ini kita kenapa masuk lagi? Ini saya akan nanti membuat kesepakatan dari pihak pemerintah Pindrang maupun Kapolres Mapu, kita membuat kesepakatan. Apabila kami sudah tegur terus dia masuk lagi ditangkap, kami buat pernyataan bahwa apabila masuk lagi harus ada penyitaan barang, harus disita. Harus disita, karena kalau tidak disita masih tetap masuk, karena buktinya kan kami tidak tahu bahwa kenapa bisa masuk lagi, sudah ditangkap kok bisa masuk lagi. Ini Bapak sendiri pikirlah, toh mungkin lebih tahu kenapa. Kalau itu pihak pihak polsek, pihak apa,
ya namanya laporan pasti dia terima karena namanya pelayanan laporan. Tapi sama ini buktinya sudah dilaporkan, masuk lagi. Nah ini yang perlu kita tanda tanya ini kenapa. Jadi mungkin kita buat nanti kesepakatan, kalau perlu nanti saya akan somasi tim yang punya bagan itu, yang punya kapal-kapal itu, yang punya bagan Rambo apakah namanya itu, nanti saya somasi. Apabila ini kami sita barang seperti itu, kami sita barang supaya ini tidak ada larangan Pak, tidak ada larangan dia mencarikan, tapi kan ada sonanya, kasihan masyarakat itu, ada sonanya Pak, tidak ada larangan. Kau mau kapal apa, kapal ikan, kapal kamu besar, silakan di luar zona yang sudah ditentukan, sudah ada aturannya. Kalau kau masuk ya jelaskan pelanggaran. Nah ini yang disebut ini, minta masukan-masukan laporan sebagai bahan kami untuk ke sana Pak Camat, supaya kami juga ada hasilnya pertemuan ini, tentu nanti akan kita koordinasikan ke pihak pemerintah. Saya kira untuk sementara itu yang perlu saya sampaikan. Nanti kita tampung, silahkan yang bisa memberikan masukan kepada kami. Saya kira untuk sementara itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah tadi sambutan atau arahan dari Bapak pimpinan Badan yang terhormat dari Bapak Provinsi Sulawesi Selatan, yang terhormat para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan kami hormati Pak Sekcam yang mewakili Kepala Kecamatan, kemudian Kepala Desa Sabon Paru. Terima kasih atas kesempatan disampaikan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Pak Ru. Nama saya di sini adalah Salahuddin, pangkat Sakstan 1, jabatan pembina desa Sabon Paru. Jadi pembina desa Sabon Paru. Kemudian itu masalah yang kita bahas hari ini merupakan suatu masalah yang juga krusial. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada beberapa informasi yang kita dapat dan sering-sering kita dapatkan buktiannya di lapangan, namun kita adakan diskusi dan investigasi dan sebagainya, kendala dengan regulasi dan sistem apa yang ada di kabupaten maupun di provinsi yang membidangi hal-hal seperti itu. Jadi kemampuan kami agak terbatas, mungkin penyampaian tidak perlu saya sampaikan mendasar apa yang dikurangkan di situ. Jelasnya saya inginkan kepada keluarga saya yang ada di sini, ini suatu kesyukuran bagi kita karena adanya pertemuan antara lembaga bawang ini dengan masyarakat, pemerintah setempat, terjalin komunikasi yang kita inginkan selama ini supaya ada masalah yang itu selama ini diselesaikan secara bijak dan mencari kebenaran fakta dan data yang kita inginkan selama ini. Itu tujuannya. Jadi saya sebagai pembina desa ini suatu membantu kami perangkat desa, pihak keamanan, kepolisian, TNI, itu merupakan tujuan yang sangat mulia Pak. Jadi jangan sungkan-sungkan memberikan masukan-masukan sebagai bahan dasar untuk selesaikan secara bijak tingkat atas. Jadi saya inginkan semuanya kita bicara. Percuma juga kita adakan kegiatan seperti ini kalau tidak ada yang kita tuliskan masukan kepada tamu kita. Karena ini merupakan satu perwakilan Pak Mustra, saya katakan dibandingkan instansi yang sudah formal, bahkan saya katakan asal Bapak senang saja gitu. Jadi silakan Pak, apa yang disuarakan, apa yang disampaikan, tolong, dan kita ada semua di sini perwakilan. Jadi tidak ada lagi tendensi bahwa ini itu saja Pak, dan situasi tetap kondusif, aman ke depan itu saya inginkan, sehingga NKRI merupakan suatu negara kesatuan Republik Indonesia dan tetap utuh menjadi persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih Pak. Hidup NKRI. Hidup Pak. Ya, terima kasih Bapak Babinsa. Itulah tadi beberapa Yang terhormat dari Bapak Provinsi Sulawesi Selatan, yang terhormat para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan kami hormati Pak Sekcam yang mewakili Kepala Kecamatan, kemudian Kepala Desa Sabon Paru. Terima kasih atas kesempatan disampaikan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Pak Ru. Nama saya di sini adalah
Salahuddin, pangkat Saksel 1, jabatan pembina desa Sabang Paru. Jadi ini desa Sabang Paru. Kemudian itu masalah yang kita bahas hari ini merupakan suatu masalah yang agak krusial. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada beberapa informasi yang kita dapat dan sering-sering kita dapatkan buktiannya di lapangan, namun kita adakan diskusi dan investigasi dan sebagainya kendala dengan regulasi dan sistem apa yang ada di kabupaten maupun di provinsi yang membidangi hal-hal seperti itu. Jadi kemampuan kami agak terbatas, mungkin penyampaian tidak perlu saya sampaikan mendasar apa yang dikurangkan di situ. Jelasnya saya inginkan kepada keluarga saya yang ada di sini, ini suatu kesyukuran bagi kita karena adanya pertemuan antara lembaga bawang ini dengan masyarakat, pemerintah setempat, terjalin komunikasi yang kita inginkan selama ini supaya ada masalah yang timbul selama ini diselesaikan secara bijak dan mencari kebenaran fakta dan data yang kita inginkan selama ini. Itu tujuannya. Jadi saya sebagai pembina desa ini suatu membantu kami perangkat desa, pihak keamanan, kepolisian, TNI, itu merupakan tujuan yang sangat mulia. Jadi jangan sungkan-sungkan memberikan masukan-masukan sebagai bahan dasar untuk selesaikan secara bijak tingkat atas. Jadi saya inginkan semuanya kita bicara. Percuma juga kita adakan kegiatan seperti ini kalau tidak ada yang kita tuliskan masukan kepada tamu kita. Karena ini merupakan satu perwakilan, seperti saya katakan, dibandingkan instansi yang sudah formal, bahkan saya katakan asal bapak senang saja gitu. Jadi silakan Pak, apa yang disuarakan, apa yang disampaikan, tolong, dan kita ada semua di sini perwakilan. Jadi tidak ada lagi tendensi bahwa ini. Itu saja Pak. Dan situasi tetap kondusif, aman ke depan. Itu saya inginkan. Sehingga NKRI merupakan suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang tetap utuh menjadi persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih Pak. Hidup NKRI. Hidup Pak. Ya, terima kasih Bapak Babinsa. Itulah tadi